Sahabat Excellent, apa kabar? Pada kali ini, The Magic of ICT akan menghadirkan seorang pebisnis yang banyak memiliki aneka bisnis, khususnya di bidang ICT, yaitu Pak Suhanda Wijaya dari ProLink Indonesia. Mari kita ikuti perbincangan dengan Pak Suhanda. Pak Suhanda, apa kabar? Kabar baik, Pak Setiono. Ya, senang sekali Pak Suhanda sudah bersedia untuk hadir di studio ini. Kita akan berbincang-bincang tentang konvergensi di bidang bisnis ya saat ini yang kita amati. Ya, saya mengenal Pak Suhanda banyak bergerak di aneka bisnis khususnya. Nah, dari pengalaman Pak Suhanda selama ini, konvergensi di bisnis itu mulai terjadi kapan, Pak? Baik, Pak Setiono. Jadi kalau kita mencoba melakukan kilas balik bahwa konvergensi bisnis ini memang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya ya. Jadi kalau kita ingat pada tahun 2003 saat BlackBerry diluncurkan ke market, nah jadi itu sendiri sudah merupakan konvergensi, tapi masih dalam kategori di bidang komunikasi, di mana sebelumnya bahwa email nih bisa diterima dan dikirimkan melalui komputer. Nah, tiba-tiba serta-merta tahun 2003 sudah bisa diterima melalui handset. Nah, ini konvergensi di bidang aplikasi. Nah, berlanjut kemudian ternyata pertumbuhan itu sendiri bergerak sangat cepat, khususnya di handphone Android, ya, dan juga didorong oleh berkembangnya industri handphone, baik feature phone maupun smartphone dari negara China dengan harga yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Dengan harga yang sudah terjangkau, ini membantu penetrasi dari sisi smartphone dengan aplikasi yang sudah terjadi konvergensi ke tingkat skala yang lebih luas. Nah, saya pikir bermula di tahun 2003 harusnya saat memang BlackBerry dilakukan. Ya, tapi kalau kita lihat ironis sekali ya, kalau tahun ini BlackBerry malah jadi turun ya. Nah, apakah ada perkembangan baru di dunia bisnis ini? Kalau saya perhatikan memang ironis ya, betul, bahwa teknologi bergerak sedemikian cepatnya. Namun kalau kita coba analisa, menurut pandangan saya bahwa satu bisnis memang harus sudah sedikit narrowing, artinya memang harus sudah secara spesifik. Misalnya seperti ini. Kalau kita perhatikan iPhone adalah memang satu perusahaan yang memiliki aplikasi, dia juga desain handsetnya sedemikian rupa, ya. Dan dia memiliki teknologi keduanya, sehingga dia bisa mendrive ya pabrikasi untuk mendesain satu produk sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan dibalik. Namun sebaliknya, kalau kita perhatikan BlackBerry adalah satu teknologi yang bermula dari, mungkin masih ingat kalau dulu kala itu tahun 90-an masih paging Starco. Jadi dari sisi Starco yang satu arah dibuat menjadi dua arah, namun mereka tidak memiliki kekuatan di dalam hal desain dari produk. Ya. Jadi sehingga mereka berhenti ya pada saat dari QWERTY phone masuk ke touchscreen ya, sedikit gagal dan mereka juga mencoba kembali lagi backward untuk punya satu handset yang namanya QWERTY. Namun nampaknya memang terkendala dengan desain itu sendiri ya, karena desain smartphone membutuhkan sesuatu yang namanya sisi art ya. Tidak hanya tadi teknologi tapi penampilan yang baik, harus slim, layarnya harus memadai dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu kendala yang ironis bagi pelaku yang tidak memiliki desain tim yang bagus ya, full tim. Ya, tapi bicara tentang Apple sendiri dengan meninggalnya Steve Jobs, apakah dia akan kehilangan rohnya? Memang sampai hari ini masih tetap jalan ya, pertanyaan yang belum terjawabkan gitu ya. Saat big guy Steve Jobs ini memang satu profil yang revolusioner kalau menurut saya. Kita masih tetap bertanya, apakah memang bisa dilanjutkan apa yang sudah dibangun ya. Namun untuk skala perusahaan seperti Apple, saya percaya bahwa mereka punya satu tim yang sangat kuat ya.
dedicated untuk desain, dedicated untuk develop aplikasi dan sebagainya. Namun hal ini memang perlu dibuktikan. Ya. Setelah menurut analisa dari kawan-kawan, setelah nanti iPhone 5, ya, kita lihat nanti perkembangannya. Nah, itu adalah memang kunci informasi yang paling penting. Ya. Oke, menarik sekali tentang bisnis di smartphone ini ya. Nah, mengenai konvergensi yang lain, khususnya di komunikasi, apa yang Bapak bisa ceritakan? Background saya memang lebih banyak di IT. Jadi kalau kita bicara ICT, IT-nya. Jadi kita berangkat dari mulai tumbuhnya PC, ya, compatible, bahkan saat diluncurkannya Apple IIe. Jadi kalau Pak Stiono masih ingat Apple IIe dengan harddisk yang besar, ya, terus dia masih pakai OS-nya masih running text based ya. Iya. Tahun berapa itu ya? Tahun 80-an awal. 80-an ya. 70 akhir, 80 awal ya. Nah, kalau dulu perubahan teknologi itu sendiri kan memang memakan waktu tahunan. Ya. Namun sejak tahun 90-an ya, semakin pendek jaraknya. Jadi kalau kita lihat, kita analisa dari PC compatible ada namanya 8086, 80286 ya, dan terus kembali sampai Pentium. Ya, sampai ke Pentium, dan Pentium memang agak sedikit berhenti di sana ya, karena memang dari sisi teknologi prosesornya sendiri yang berada di Intel. Baru dia muncul dual core. Iya. Nah, namun tadi rupanya memang teknologi sudah berevolusi sedemikian rupa dari sisi aplikasi push mail sudah mengarah kepada handset. Ya. Jadi ada pula teknologi dari IT yang sudah melakukan konvergensi, coba-coba merubah sedikit sizingnya lebih kecil menjadi dari notebook ke netbook. Ya, itu sempat booming. Namun boomingnya itu sendiri hanya dalam waktu periode yang sangat singkat sekali. Mungkin saya lihat cuma 3-4 tahun. Ya. Lantas ide yang awalnya diluncurkan oleh Steve Jobs dulu sekali, itu lama sekali itu mengenai tablet, nampaknya sudah mulai terlalu cepat ya. Enggak, dulu terlalu cepat, terlalu pagi, dan memang belum siap ya dari sisi aplikasi dan infrastruktur. Namun sekarang dengan sisi infrastruktur dari telekomunikasi yang sudah sedemikian baiknya, ya bahkan sudah masuk kepada ranah-ranah di daerah yang terpencil. Baik, Pak Suwendo, kita mungkin harus break dulu. Oh ya, silakan. Sahabat Excellent, kita harus jeda dulu sejenak untuk break komersial berikut ini.